Ini berarti belum sukses nih. Itu sukses banget Mas Mahmud. Kalau pakai kacamata, Pakai softline gitu. Jadi lebih udah sukses. sukses banget, lebih sukses ya, karena sudah kebeli softline. Softline kacamata luar biasa. Ikut Tokopedia cuma pengen beli softline katanya dia. Luar biasa. Dia beli softline yang Android kok. Jadi digeser set bisa. Kalau mau ngobrol sama Mas Soleh itu gak pernah sama habisnya ya. Karena banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Ini juga merupakan penikmat kuliner Yogyakarta Mas ya. Iya, sate kelata. Ada yang tahu sate kelata yang pakai tusuk ini ya, jeruji. Mas Soleh ini makanya pakai tusuk jeruji andong jadi gede gitu ya. Kalau mau bicara soal komedi dia ahlinya, tapi kalau bicara soal kesuksesan, nah atau orang yang membuat jalan orang-orang lainnya sukses, ada Pak Leon. Sukses selalu diikuti kolesterol Pak Leon ya. Saya juga sama. Makanya saya lihat manajemen keuangan untuk beli alat olahraga. Udah cek Tokopedia belum? Gitu aja. Semakin sering slogan diucapkan, semakin senang klien. Iya. Sudah cek Tokopedia belum? Mas mau cek pulsa? Udah cek Tokopedia belum? Kalau mau ke kampus ngecek nilai, sudah cek Tokopedia belum? Kalau suami istri kan? Iya. Ayah, aku mau tes pack ini. Udah cek Tokopedia belum? Wah positif. Ya. Atau kalau lagi pengen, Mam pengen. Sudah cek Tokopedia belum? Oke ya, ini Pak Leon, ada Pak Dedi juga, mereka punya ini, orang-orang yang sudah menciptakan peluang mereka masing-masing walaupun mereka dari background yang berbeda-beda. Sebelum nanti ngobrol banyak, boleh. Kalau Mas Soleh Solion itu latar belakangnya adalah seorang wartawan dulu Mas ya? Iya. Sebelum wartawan? Sebelum wartawan, mahasiswa aja. Yang mahasiswa tanpa tujuan. Yang sepatunya bau tadi dimaksud di situ. Iya. Jangan-jangan mahasiswa yang pakai enggak, saya mahasiswa yang pakai sendal gunung. Meskipun tidak ke gunung itu. Jangan ditiru ya. Makanya saya tidak punya pacar. Paling mentok gunung dulu belum ada Tokopedia sih. Nah, jadi saya tidak bisa nyari jodoh. Cek Tokopedia belum? Sekarang sudah. Iya. Bos, besok ikut lagi ya Surabaya ya. Ya, dan akhirnya sukses sekarang menjadi seorang komika dan juga presenter TV ya. Nah, kemudian kalau Pak Leon, saya manggilnya Mas atau Pak? Enak Mas ya, lebih muda ya. Gimana Mas atau Pak? Apanya? Manggilnya lebih enak. Terserah aja. Wah, sudah cewek nih terserah aja. Sudah cek Tokopedia belum Pak? Oh yang punya dia, ngapain cuma ngecek? Belum. Aku tiap hari lihat loh. Salah, kalau itu salah. Berarti harusnya kesana, jangan kesini. Kalau sama Pak Leon nggak gitu. Sudah cek omset Tokopedia belum? Nah. Pak Leon, kenapa ini akhirnya membuat suatu ini ya Tokopedia ini? Dulu basicnya apa Pak Leon ini sebelum? Saya dulu kuliah IT di Jogja. Di Atmajaya? Lulus terus kerja jadi programmer di Jakarta. Ya udah gitu aja sebelum Tokopedia. Sudah ada hubungannya sama komputer ya, programmer ya? Ya begitulah. Nah dan akhirnya sekarang sukses membawa Tokopedia. Ya begitulah. Bos mah gampang sih. Iya, tapi yang penting sudah cek Tokopedia belum? Ya begitulah, tapi dia yang bayarin kita. Iya. Jadi setelah ada Tokopedia pasti ada ini juga ya, ada sellernya ya, orang-orang yang ada di Tokopedia. Salah satunya kita panggil seorang yang sudah sukses di bidangnya, yaitu ini dari owner Jackson. Kayak nama geng di Jogja sih. Tuh, ada 3 kok mic-nya, ada 3. Satu lagi mic-nya ada nggak? Kalau enggak, iya ada direktur nggak dikasih mic. Sudah cek Tokopedia belum kali itu ya? Bagus, masuk. Pas konteksnya ini IO-nya sudah cek Tokopedia belum? Kalau itu ada. Oh cepet banget tuh. Ini baru beli tadi di Tokopedia langsung datang. Saya baru ngomong langsung JNE gitu kan? Iya, JNE. Oh langsung transfer lewat Mandiri loh. Pasti karena koneksinya bagus. Oh iya, benar. Bagus ya. Apalagi ya sponsornya? Udah itu. Oh, sponsornya kayaknya.
Mas Dedi ini sukses menjadi seller di Tokopedia ya. Ini ada Jackson bacanya Mas. Jackson spray. Jackson. Ini apa sih Mas? Spray ya? Ya, spray, bed cover, kasur, spring bed, dan aneka kebutuhan tempat tidur lah. Wow, tuh yang suka pasangan sejenis boleh? Masalah kalian bisa dua. kecuali teman tidur ya. Berhubungan dengan tempat tidur pokoknya ya. Ini apa namanya, sudah lama gabung di Tokopedia? Kalau gabung di Tokopedia itu sekitar bulan Mei atau Juni 2014. Jadi baru setahun kan itu ya? Setengah tahun. Pengusaha, tapi basicnya apa sih Mas? Kalau dulu saya kuliah di Jogja juga, di Sanata Dharma. Ambilnya akuntansi. Nah. Terus saya lulus tahun 2004, kita sempat kerja di furniture, tapi akhirnya perusahaannya kena masalah keuangan, bangkrut. Gak gabung sama Tokopedia sih. Gak nabung di Mandiri. Iya. Jadi aja gitu ya. Saya sempat jualan angkringan beberapa bulan. Online? Sambil jualan. Mas, teh anget. Oke, Gan. Atau teh panas ya? Oh, teh panas. Oke, Gan. Sampai sini kok udah dingin? Kena AC-nya JNE katanya. Sempat kerja di toko mebel ya Mas ya? Iya, furniture ekspor, cuma perusahaannya kemudian bangkrut. Sempat saya asalnya dari Sumatera, sempat papa mama suruh pulang aja gitu. Cuma udah terlalu nyaman di Jogja sih ya, mungkin karena Jogja tuh enak, iklim sama juga. Saya berjuang untuk tetap survive di Jogja. Saya sempat jualan angkringan dan sempat mau ojek juga, cuma nggak terlaksana. Sambil coba-coba melamar pekerjaan, akhirnya saya keterima kerja di sebuah bank swasta nasional mulai 2005 sampai 2010. Sebelum keluar dari bank memutuskan resign, saya sudah mulai merintis usaha dulu sih. Usaha online, saya mulai berjualan kecil-kecilan hingga akhirnya sampai seperti sekarang. Tapi dengan ikut Tokopedia, ini omsetnya otomatis nambah ya? Pasti, ya. Pasti ya. Pernah kirim terjauh di mana Mas? Kita dari Sabang sampai Merauke sih. Sampai Merauke? Iya. Luar biasa. Jangkauannya sangat luas memang. Berarti sangat berterima kasih dengan owner Tokopedia dong? Iya, sangat terima kasih dengan Koleon. Kok nggak bilang cek Tokopedia belum? Kan gitu Mas ya? Nah, Pak Leon, ini Pak Leon ternyata di Bali banyak sekali orang-orang ini memang pengen ketemu dengan yang namanya Pak Leon. Seperti apa sih pendirinya ini? Pak Leon, apa sih? Kenapa sih bisa bikin seperti itu? Kalau orang Jawa bilang koreng-koreng kok bikin kayak gitu sih? Awalnya saya kan kerja aja. Tapi sewaktu saya kerja itu saya udah aktif di forum online. Nah waktu saya aktif di forum online, sebenarnya itu forum online-nya waktu itu namanya Cafe Gaul. Sekarang sudah mati. Kenapa? Karena terlalu banyak orang nyebarin gambar joroknya. Ya begitulah. Tadi apa Pak? Cafe Gaul, cek dulu ya. Iya. Sekarang sudah nggak ada, tapi komunitasnya coba bangkitkan tapi nggak bisa bersaing lagi. Nah di sana itu saya dan waktu itu saya udah kerja sama William berdua. Nah kita melihat sebenarnya online itu udah besar dari dulu sih, udah dari lama, cuma tidak teratur dengan rapi. Nah ada satu kejadian yang wow banget lah gitu. Ada satu ABG nih, dia beli action figure dari US, beli banyak, harganya kayaknya 12-an juta waktu itu. Terus dia bayar, nggak dikirimin barangnya. Terus dia marah-marah, saya masih ingat dia masuk forum, dia maki-maki. Ini siapa nih, tolong cariin gitu. Dia copy pastein semua nomor rekeningnya segala macam, tapi kan susah dicari kan. Karena kalau forum online gitu, kita register email juga bebas. Satu ID di blacklist, dia bikin ID baru. Nah akhirnya kita kepikiran di situ, gimana sih kita mau bikin sesuatu yang lebih baik lah gitu. Nah jadi waktu itu kebetulan juga tempat kerja saya tuh agak-agak bisnisnya agak-agak nggak bagus. Jadi sebelumnya sebenarnya saya udah
sama William juga bareng berdua kerja di mobile content. Kalau teman-teman ingat ya SMS itu. Jadi sebelum di blacklist Black October sama DPR, sebenarnya kita udah tahu nih bisnis nggak bisa maju. Nah jadi waktu itu udah kayak kapal mau tenggelam gitu. Tapi di antara galau-galau gitu kan, wah saya mau ngapain ini udah pasti tenggelam, tinggal tunggu aja gitu. Nah di antara itulah pengalaman kita di forum itu, akhirnya kita berdua diskusi, brainstorming terus, akhirnya muncul ide itu. Jadi kita mau bantu orang yang tertipu tadi, tapi kita juga mau bantu orang yang penjualnya, karena penjual itu agak susah jualan. Niatnya awalnya berbagi ya? Iya. Berbagi. Jadi kita mau bantuin mereka sih. Jadi kita juga sadar mereka nggak bisa punya kemampuan IT juga terbatas. Mereka nggak punya tenaga, nggak punya dana, nggak punya resource untuk bikin website yang keren. Kalaupun sudah jadi, banyaklah hal yang harus dipertimbangkan gitu. Nah, berhubung kita melihat hal seperti itu, terus kita orang IT, jadi kita mau coba bikin itu. Gitu. Ya awalnya pokoknya kita mau bantu-bantu aja sih. Kita yang penting kita bantu orang maju. Hasilnya ya entahlah waktu itu sih, entahlah pokoknya bikin aja dulu gitu. Nggak nyangka bakal segede ini ya? Enggak. Jadi berawal dari membantu. Iya. Jadi kalian jangan macam-macam sama pembantu rumah tangga loh ya. Kita juga membantu loh ya. Pak Leon, ini kan bisnisnya nggak cuma satu di Indonesia ya, tapi di dunia ya. Pasti banyak dong kendala, tantangan yang dihadapi untuk awal-awal ya. Banyak banget ya. Yang paling bikin Pak Leon sempat, tadi sama siapa? Satu lagi? Mas William. William ya. William ya, itu dua-duanya pendiri ya. Iya. Ini halangan paling bikin waktu itu stres mungkin, tantangannya. Waktu itu mungkin yang paling stres itu sebelum Tokopedia sih sebenarnya. Waktu setelah Tokopedia itu walaupun tantangannya banyak, tapi kan kita semangat kerjain kan. Kita semangat bikin semuanya lebih baik lah. Sebelumnya itu yang agak-agak gimana gitu. Ya tadi, kita udah tahu kita kerja nih. Kita bikin sesuatu sebaik-baiknya. Tapi kita tahu bisnisnya itu nggak akan naik gitu. Ya ini sebenarnya tinggal tunggu aja gitu. Tinggal tunggu dan nggak bisa diselamatin. Gitu. Jadi itu yang bikin nggak tahu mau ngapain gitu. Saya sampai nggak, walaupun selalu kepikiran sih kita mesti ngapain, tapi terus saya sampai saking gak ada kerjaannya tuh saya pergi fitness dari 90 kilo saya turun sampai 70 kilo. Sekarang udah naik lagi. Sekarang naik lagi. Kan udah dijual di Tokopedia. Oh, iya. Mungkin itu barang pertama yang dijual di Tokopedia loh Mas. Mungkin ya. Jadi boleh dibilang peluang kita itu karena kepepet Mas ya? Ya perpaduan antara itulah, jadi kita juga kepepet. Terus kita lihat ada orang yang harus kita bantuin, terus kita mimpi juga sih, ada mimpi juga di Amerika gitu, mereka ada tuh perusahaan dari negara mereka, homegrown yang teknologinya keren, terus dari kecil-kecil dari kampus sampai akhirnya mendunia. Nah kita juga pengen seperti itu. Gitu. Amin, kita doakan sukses ya Pak Leon dan Tokopedia-nya ya. Terima kasih. Luar biasa. Dua orang sudah berani menciptakan peluang. Nah kalau masalah solihun, antara menciptakan dan butuh. Kalau ngomongin ciptakan peluang, saya sudah melakukan itu dari zaman di kampus ya. Peluang apa Mas? Peluang pencari kerja. Enggak kan, saya waktu kuliah jurusan jurnalistik itu saya kan pengen bercita-cita jadi wartawan musik, karena kalau jadi musisi saya nggak bisa. Sampai sekarang belum nemuin kunci gitar yang pas buat vokal saya. Sudah cek Tokopedia belum? Belum ada waktu itu, makanya. Saya pengen jadi wartawan, saya akhirnya menciptakan peluang dengan saya bikin media di kampus sama teman-teman, bikin majalah-majalah kampus ya. Sampai terus waktu saya skripsi itu saya mengambil penelitian soal majalah musik di Indonesia, karena saya pengen punya peluang supaya saya jadi wartawan musik. Gimana caranya saya bisa peluang jadi wartawan musik? Saya bikin skripsi soal majalah musik, saya ketemu wartawan-wartawan musik yang senior-senior, saya wawancarain dia dengan tujuan supaya mereka kenal sebetulnya. Jadi pas benar aja begitu saya skripsi beres, saya lulus, ada yang nawarin kerja dari antara sekian banyak itu, yaitu salah satu trik saya buat menciptakan peluang gitu. Dan kalau ngomongin stand up comedy, ini juga saya ada peluang masuk stand up karena saya pernah waktu 2010 sebelum stand up comedy Indonesia booming, sebelum komunitas ini muncul, saya bikin video di YouTube. Waktu itu saya disuruh Ernest itu bukan?
Bukan, saya waktu itu ada yang minta radio di Jakarta, minta stand up. Waktu itu stand up belum pernah, saya pikir saya nyoba aja lah, ini kan sesuatu yang baru buat saya coba gitu, siapa tahu ada peluang apa gitu, saya coba aja stand up. Pas saya stand up ada teman lagi megang handycam, saya bilang tolong direkamin dong, saya pengen punya video di YouTube, jadi kalau ngetik nama Soleh Solihun ada di YouTube, biar itu aja, biar keren doang tadinya mah. Saya pengen gitu ngetik nama saya ada di YouTube gitu zaman dulu. Akhirnya pas saya manggung, tolong rekamin dong nanti diuploadin ke YouTube biar nanti ada nama Soleh Solihun di YouTube gitu aja, sesederhana itu. Tahu-tahunya ketika Metro TV mau bikin program stand up comedy, mereka tahu saya pernah punya video itu di YouTube. Dari YouTube itu ya? Iya, akhirnya saya jadi komik gara-gara video itu. Dan kalau bukan cuma video, saya juga nulis blog gitu. Ada di solehsolihun.com, dulu masih di Blogspot. Saya karena banyak yang pengen saya tulis tapi tidak bisa saya tulis di majalah, akhirnya saya tulis di blog. Tahun 2011 itu saya diundang sama produk minuman soda buat pergi ke London, cuma karena saya punya blog gitu. Jadi banyak peluang-peluang yang tidak bisa kita kira gitu. Iya. Intinya kalau menurut saya, lakukan yang Anda cintai dulu. Pada akhirnya itu kecintaan itu akan terbayar gitu. Kan Pak Leon juga karena dia kecintaan dulu kan, awalnya pasti tidak mikirin profit dong. Awalnya karena tadi motivasi membantu itu kan dan ingin sharing. Saya juga waktu itu awalnya saya cuma pengen nulis blog, saya pengen punya wadah untuk menyalurkan kecintaan saya atau menyalurkan apa yang ada di hati saya. Ternyata beberapa tahun kemudian saya bisa berangkat ke London melihat Maroon 5 bikin lagu karena saya punya blog. Jadi produk minuman itu mencari blogger dan saya dipilih buat mewakili Indonesia, blogger Indonesia buat pergi ke London. Itu kan peluang-peluang yang biasa. Tidak kita lihat dari awal tapi mungkin bakal terasa. Ya teman-teman boleh lah kalau mau bikin blog musik, siapa tahu bisa berangkat ke Jakarta nonton Bagindas. Atau Bagi Sikil mungkin ya. Ya, memang tapi motivasinya cuma coba aja sih, gak ada salahnya ya kan coba-coba hal baru ya. Ya. Menurut saya jangan kalau kita melakukan sesuatu itu awalnya jangan karena uang dulu, karena kalau misalnya dari awal motivasinya uang tapi kita tidak cinta sama apa yang kita lakukan malah terpaksa. Menurut saya harusnya cinta dulu sama apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah cinta sama yang kita kerjakan, lama-lama saya yakin uang bakal mengikuti. Kan kita ya hidup meskipun mencari ridho Allah tetap aja harus ada uangnya kan. Benar. Ya menurut saya harus kecintaan dulu sama yang kita lakukan. Kalau kesananya ya kayak saya ini melakukan nulis atau stand up ya karena saya cinta dulu apa yang saya lakukan. Jadi untuk duit jangan dipikirin dulu ya. Iya, maksud duit dipikirin tapi jangan melulu jangan melulu motivasinya uang. Beda kalau misalnya kita kerja jadi karyawan kan itu pasti karena uang ya. Iya benar. Udahlah, yang penting ada ini. Tapi kan kadang-kadang kita suka harus kerja itu. Malas gitu, kayak nggak enak gitu berangkat, ngabsen, ketemu bos. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena kita cinta, lebih enak gitu. Hasilnya juga ketemu bos, I love you bos. Karena cinta. Bukan. Kalau itu Mas Dedi ini kan sudah pernah kerja juga ya, sudah dapat duit ya, maksudnya sudah dapat uang dari itu ya. Nah ini motivasinya selain untuk bayar KPR, ini mah wajah-wajah udah lunas KPR nih. ngambil lagi kok dia. Tahu aja. Motivasinya loh Mas, motivasi memang benar pengen menambah pendapatan karena ternyata Mas Dedi sudah berkeluarga juga Mas ya. Jadi motivasi awal sih kita memang ingin punya kehidupan yang lebih baik ya. Waktu itu saya sempat sudah kerja cukup mapan di bank, saya sebagai marketing senior. Itu penghasilan bulanan itu sebetulnya kalau untuk ukuran Jogja sih udah cukup gede lah. Cukup gede, cuma memang ya kalau yang namanya keinginan, kebutuhan itu biasanya naiknya lebih tinggi daripada gaji setiap bulan. Nah, jadi kebutuhan kita juga tinggi. Saya anak waktu itu sudah 2, masih kecil-kecil juga, biaya sekolah udah harus siap-siap, terus untuk kebutuhan sehari-hari, terus juga waktu kita menikah itu kondisi memang cukup minim, jadi waktu kita merit aja pinjam uang. Jadi
setelah kita merit itu banyak buat nyicil pinjaman-pinjaman, jadi kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya mendesak saya untuk berpikir lebih apa ya, inovasi lagi, lebih inovatif lagi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, lalu disitulah saat kerja itu juga kita sebagai karyawan itu nggak bisa nyaman banget, apalagi yang namanya marketing ya, target setiap bulan jalan terus, tekanan dari pimpinan itu harus ayo target. Sementara kan sekarang kita target segini, kita capai besok 2 kali lipat, kita capai 2 kali lipat lagi, akhirnya kan lama-lama bikin stres, nggak nyaman. Sementara gaji naiknya 10%, 7%, nggak sesuai dengan apa yang kita capai. Nah, itu membuat kita stres, tekanan begitu kuat. Akhirnya saya terus mikir apa sih yang membuat saya bisa dapat lebih gitu. Nah, tahun 2009 itu saya ketemu sama seorang temen, dia mereferensikan online. Akhirnya saya coba, tapi mulai online itu nggak gampang. Modalnya gimana sih modalnya? Kan kita mau usaha itu mikirnya waktu itu mau usaha modalnya gede, mau sewa tempat, mau untuk stok barang dan sebagainya. Akhirnya temen bilang online aja gitu kan. Waktu zaman dulu mungkin online belum seperti sekarang sih. Akhirnya saya mulai online dengan website pribadi, terus akhirnya berkembang. Saya masih kerja di bank, jadi pagi sampai malam saya kerja di bank. Saya mungkin hanya punya waktu sedikit sekali dengan keluarga, mungkin cuma 2-3 jam sekedar malam itu kita makan malam bersama. Terus jam 10 orang mulai tidur, saya mulai bikin kopi. Saya baru mulai kerja. Angkringan tadi. Beda ya. Udah lewat angkringan. Udah. Jam 10 saya baru mulai kerja, 10 malam itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Untuk jaga lilin tapi kan. Sekedar belajar. Karena saya benar-benar punya motivasi untuk saya harus merubah hidup saya gitu. Saya merubah keadaan keluarga, ekonomi harus lebih baik. Jadi saya motivasi begitu tinggi. Saya belajar tiap malam untuk mengenal yang namanya internet. Waktu itu saya nggak ngerti internet sama sekali. Jadi email aja saya masih bingung gimana caranya email ya. Facebook juga nggak tahu. Pakai email aku? Boleh minta password. Dulu ya Mas ya dulu. Kalau lebih ahli dia. Memutuskan online ya? Ya, akhirnya kita belajar begitu dan dari situ kita mulai berkembang. Tahun 2010 akhirnya saya mulai memutuskan saya harus keluar dan totalitas untuk mengurus kerjaan. Padahal gaji udah lumayan Mas ya? Sebetulnya lumayan, sebetulnya sudah dibilang berapa digit Mas? Masih 1 digit tapi sudah hampir mendekati. 1 digit? Iya. Kecil dong Mas 1 digit. Itu rupiah. Ya makanya dia cari tambahan lagi. Cari nolnya yang di belakang gitu ya. Iya. Itu akhirnya memang ada kebutuhan juga Mas ya. Kalau Mas Solian kan karena menciptakan peluang ingin sesuatu yang baru. Nah, kan udah punya website Mas. Iya, Ya. Dari hasil website lumayan kan? Sudah Nah, lumayan. ini kenapa gabung sama Tokopedia kan udah punya website? Kalau punya website itu harus punya keahlian khusus ya. Jadi kita banyak teman-teman saya di awal itu melihat kesuksesan saya, pengen datang ke tempat saya. Aku mau diajari deh, gini ajarin gini. Oke, kamu buka toko online. Buka toko online, habis buka mereka nggak bisa maintenance, nggak bisa SEO, nggak bisa macam-macam. Akhirnya buka toko online bagus banget tokonya, isinya barangnya banyak, tapi nggak ada traffic sama sekali. Nggak ada traffic, nggak ada orang yang masuk, sama aja. Kita buka toko bagus-bagus, tapi di tengah hutan nggak ada yang beli ya. Ya seperti itu. Di online seperti itu, kita punya toko online begitu bagus, tapi kita nggak bisa mendatangkan traffic, percuma. Akhirnya persaingan di situ pun semakin tinggi. Orang mulai belajar SEO, jasa SEO waktu itu banyak banget. SEO dan akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi pertama. Itu capek Mas. Ya setiap hari harus maintenance, SEO, itu capek banget. Akhirnya saya jenuh kan gitu. Gimana sih caranya supaya aku tuh bisa produk semakin omset meningkat, produk semakin dikenal, tapi nggak orang Jawa bilang cunteng mikiri ini ya, mikiri SEO-nya. Akhirnya mulai kenal, dengar waktu itu mulai sedikit booming marketplace, terutama Tokopedia. Saya mulai dengar Tokopedia. Coba-coba buka Tokopedia itu apa sih gitu. Buka, akhirnya kayaknya gampang, daftar. Ternyata daftarnya gampang banget. Cuma klik daftar, isi data, send, kita langsung dapat toko. Awalnya sih ya bingung-bingung sedikit, biasalah, tapi ternyata di situ cukup mudah. Kita lebih mudah daripada website Mas ya? Iya, kita nggak perlu pusing-pusing SEO lagi karena tugasnya tim Kolean dan teman-teman yang mendatangkan melalui promosi seperti ini, iklan. Tokopedia semakin dikenal orang, makin banyak orang yang masuk ke Tokopedia. Orang kalau masuk ke Tokopedia nyasar, akhirnya masuk ke toko kita belanja. Kita nggak perlu mikir kayak gitu.
Ya, jadi akhirnya kita cuma siapkan produk, masukkan di sana, tugas Tokopedia yang cariin trafficnya, akhirnya orang belanja di tempat kita, gratis lagi Tokopedia. Tepuk tangan dong. Ini orang Jogja tuh kalau gratis nggak mau tepuk tangan loh mas, dan gratis padahal ya. Dan ini loh, mas Leon ini loh gratis duitnya dari mana mas? Tetap akhirnya kan juga nanti akan dapat masukan juga ya. Maksudnya apakah ini merupakan pencapaian dari seorang Leon ya, seorang Bapak Leon ini? Kenapa menggratiskan itu? Balik lagi sih, sebenarnya kita merasa kita harus bantu orang dulu. Kalau kita nggak bantu orang dulu, kita pasti nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kita pelajarin banyak, misalnya kita ambil contoh, kalau yang tradisional yang offline kan kita mesti apa-apa nyewa dulu, apa-apa bayar dulu, ke mall juga nyewa dulu. Tapi sebenarnya orang yang nyewa tempat itu baru mulai udah keluarin modal banyak, terus mau gimana? Mesti cari-cari sana sini. Nah sedangkan kita pengennya tuh kalau maju sama-sama gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kita lihat itu yang paling menurut kami itu yang paling oke lah gitu. Tanpa kita bantu orang dulu kita nggak akan bisa gitu. Jadi akhirnya kita mutusin oke, kita gratis dulu. Nanti komisinya atau revenue-nya belakangan gitu. Nah itu didukung lagi dengan kalau kita baca di internet data success story-nya perusahaan internet besar di dunia, mereka itu semua pikirin growth dulu, revenue-nya belakangan gitu. Jadi motivasinya itu sih. Jadi kita merasa ya nggak enak itu di depan langsung bayar ya. Mau gini langsung bayar. Untung nggak untung kita ambil dulu di depan. Nah sedangkan kita pengennya nantilah grow dulu, ayo kita kembang bareng-bareng gitu. Tokopedia kan juga butuh berkembang juga kan. Nah jadi motivasi utama itu, terus ada data pendukungnya, nah kita lebih yakin lagi gitu. Kalau pencapaian terbesarnya di Tokopedia sudah terbesarnya ya proses kesana? Banyak sih, tapi saya tuh ngerasa paling terharu dan keren banget itu waktu kita kunjungin kota-kota kecil kayak gini. Jogja sih masih termasuk besar, kita sempat ke Purwokerto, ke Cirebon. Kita besar mas, cuma dijual semua. Besar. Jadi itu sih yang menurut saya pencapaian yang paling gimana gitu, susah diungkapkan karena kalau di Jakarta kan kota besar gitu kan, apa-apa ada gitu. Sedangkan waktu kita turun lapangan, kita baru sadar loh, ternyata kita bikin Tokopedia, ini nih orang yang kita bantu gitu. Nah macam-macam modelnya, ada yang waktu itu dia cerita sama, dia bilang dia nyewa ruko, bulan ketiga aja dia udah tahu nggak bakal balik. Nah dia pikirin gimana nih cara saya udah bayar gitu, berapa puluh juta di depan, tapi baliknya gimana gitu. Nah akhirnya dia browsing online, dapat Tokopedia, sampai suaminya resign, ternyata malah lebih banyak, terus rukonya tuh dia jadiin buat numpuk-numpuk barang aja gitu. Terus plus ada yang tukang sapu gitu, terus karena diajarin apa, dia punya keahlian apa, terus dia coba online, jadi macam-macam. Nah itu sih menurut saya yang pencapaian yang paling wow banget lah gitu. Berarti termasuk menaikkan derajat hidup orang banyak ya? Harusnya masuk di undang-undang ya mas ya? Iya. Jadi memang beberapa seller itu kayak Mas Dedi sudah ada pencapaian besar ya, akhirnya lari, dan ternyata yang membantu pencapaian besar itu adalah Tokopedia, ya kan? Nah kalau masalah Solihon, ini kan nggak ada hubungannya sama Tokopedia, cuma ngejob di Tokopedia aja. Makanya saya bingung, ini namanya siapa? Solihon? Hah? Ini kan online. Emang ada yang dijual material lewat online mas? Kan saya nanti bakal keluar DVD dan buku. Dan itu kan butuh toko online. Ya sudah pasti nanti cek di Tokopedia. Baru DVD saya. Nanti bentar lagi keluar DVD show saya Majelis Tidak Alim dan bukunya ya. Daripada jauh-jauh ke Jogja kan, soalnya saya penulis tidak terkenal. Belum tentu kalau di toko buku gede, paling juga dipajang di yang rak paling belakang. Kan kalau di Tokopedia bisa. Tempatnya terhormat ya mas. Bagus ya bridging saya ya. Apa besok bukunya apa? SMS lucu gitu ya? Nah, itu masih ada yang dicari ya? Aku pernah loh mas kirim SMS lucu, gak lucu malah marah-marah. Oh nyata kirim bapaknya istriku. Maksudmu apa boleh? Santai weh, candi weh. Aku bilang gitu. Pencapaian besar memang memang nggak mudah ya, selalu banyak tantangan, banyak halangan. Walaupun 3 orang ini sudah
Oh, kalau Mas Solihun kayaknya nggak ada tantangannya deh Mas, hidupnya luas aja. Kalau Mas Dedi modal jelas, kalau Pak Leon itu kelihatan tadi kan bagaimana memulainya. Iya, Kan ada dong. Wartawan lancar, stand up komedi tiap hari terus. Tapi kan belum tentu saya laku terus, itu tantangannya. Cicilan rumah masih 10 tahun lagi. Beli rumah lagi. Iya kan, meskipun saya KPR pakai syariah tetap aja nggak bisa sholat zikir harus kerja. Jadi gini Mas, saya pernah dikasih tahu sama ini seorang ustadz, seorang gus ya. Kalau kita lagi ada masalah, kita suruh sholat kalau yang muslim ya. Bener Mas, saya ditagih tukang tagih saya sholat. Wow. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh, ada sholat. Lagi Allahu Akbar. Jadi gitu ya. Tapi apa namanya Mas, kalau Mas Solihun ini mungkin saat ini masih di luar Tokopedia, bukan di seller, atau mungkin pernah, bukan seller tapi mungkin pernah menggunakan jasa Tokopedia? Ya, saya kan pembeli Hot Wheels di Tokopedia. Hot Pen, tunggu dulu. Enggak, kalau Hot Pants nggak cocok buat saya, nggak bisa dipakai. Saya pengennya beli yang pakai Hot Pants. Tapi nggak ada, jangan. Tokopedia mah bagus. Nggak ada tuh. Hot Pen nggak apa-apa dijual. Iya, yang pakai Hot Pants nggak ada. Hot Pants ada. Tokopedia itu ada Hot Pen lengan panjang Mas. Hot Pants tapi lengan panjang. Jadi inovasi tetap inovasi ya. Nah siapa tahu bikin peluang Hot Pen lengan panjang kan ya. Segini tapi dimulai dari sini. Nah, sini kosong gitu. Seneng ya. Hot banget itu. Hot banget. Karena kadang-kadang, ini Mas Leon, kita bicara soal isi Tokopedia ya. Banyak sekali kan yang menjual barang-barang yang mungkin unik ya. Ada nggak, Mas ingat nggak? Nggak mungkin ngecek ya Mas Leon ya? Atau pernah iseng-iseng? Beda-beda sih, dulu tiap tahun kadang trennya beda-beda. Menurut saya yang unik itu dulu tahun pertama itu alat sulap. Waktu itu di stasiun TV terkenal show yang sulap kan. Nah itu menurut saya unik nih, unik banget gitu. Tahun pertama? Iya tahun pertama. Terus sekarang ini kalau menurut saya yang sampah yang unik yang menurut saya itu bibit tanaman. Jual beli tanaman? Bibit tanaman. Untuk nggak jual bibit waluyo ya? Resiko ya Mas ya? Menurut saya agak unik sih, karena bibit tanaman kok bisa ya dan laku. Dia kan bibit tanaman banyak kan, jadi dia sekali laku tuh berapa ribu gitu. Jadi wah kayak kaget, wah bibit tanaman gitu. Trafiknya kencang juga? Bibit semangka gitu. Bibit cabai Mas? Cabai bibit ya, masih bayi-bayi. Terus ada satu lagi yang termasuk unik nih, yang bikin Tokopedia hampir down. Karena saking uniknya, traffic kita naik banget. Waktu itu ada yang bikin gantungan kunci Haji Lulung. Oh iya, Haji Lulung. Yang itu ya, yang emailnya gmail@hajilulung.com ya. Ya itu benar-benar tiba-tiba kita ngerasa ini ada apa nih? Pas lihat monitoring semuanya kok tinggi. Terus pas kita lihat berita di media ini ada, media itu ada, ternyata ada yang jual gantungan kunci Haji Lulung dan bagus. Haji Lulung berarti bukan cuma orangnya, gantungan kuncinya pun mengganggu ya. Itu mungkin Mas Dedi mau bikin apa supaya Haji Lulung? Karena luar biasa ya. Berasa tidur di peluk Haji Lulung gitu. Jadi kalau yang perempuan bukan muhrim. Ya itu unik lah. Terus waktu diwawancara di media Haji Lulungnya juga nyantai aja gitu. Jadi ya akhirnya sempat down juga Mas ya. Kenapa? Sempat down ya. Hampir ya. Down. Udah agak-agak lambat tuh waktu itu. Tadi manggil Ahok ke situ. Takut itu. Dia mau bikin Haji Ahok, dia muslim susah kan. Mas Didi, tadi berhubungan dengan Tokopedia, setelah pertama masuk Tokopedia itu perubahan omsetnya boleh di-share berapa persen gitu kan? Kalau secara omset, Tokopedia cukup berpengaruh ya, karena kita juga selain dari Tokopedia kan kita dari toko juga offline, kita punya toko, terus juga dari website pribadi, kita terus dari sosial media dan sebagainya. Tapi kalau dari Tokopedia sendiri sih saya memang nggak terlalu fokus menghitung omsetnya berapa. Cuma saya memang dari setiap bisnis saya selalu menghitung berapa sih profit margin yang saya dapatkan gitu.
Nah, untuk dari Tokopedia sendiri itu mendukung hingga sekitar 10% dari profit margin saya keseluruhan. Tepuk tangan. 10%. Coba daftar 10 kali di Tokopedia. 10 kali 10, 100% loh mas. Matematikanya susah kan? Barangnya dari mana? Iya. Kita akan buka cerita jawab ya. Boleh ya? Tapi mohon maaf karena ini terbatas ya. Ini yang bertanya adalah orang-orang yang tidak sukses ya. Yang boleh bertanya. Maksudnya kita berapa ya ini ya? Sebelum nanti mereka memberikan apa namanya?